7 November kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Sermon 1893 General Conference Bulletin, dan ini ada di chapter ke-18. Dan puji Tuhan kita boleh dipersatukan kembali untuk mempelajari kebenaran Tuhan, dan kita akan pelajari saat ini bahwa salah satu fungsi daripada hukum juga akan ditambahkan di sini yang akan kita dari yang sudah kita pelajari. Kita akan melihat bagaimana ketika kita, saudara dan saya, kita memiliki kebenaran Kristus atau charity, itu kita tidak bisa percaya dengan perasaan kita. Kita akan lihat ya sama-sama bahwa kita sudah punya itu. Kita nggak bisa berasakan itu. Seperti setiap peristiwa atau misalnya satu documentation yang autentik yang menyatakan sesuatu. Misalnya contoh adalah menetapkan sebidang tanah luasnya berapa, titik-titik patoknya, sudut-sudutnya di mana, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan itu adalah kepunyaan siapa. Itu membutuhkan saksi. Dan saksi itu adalah dokumen, sebuah dokumen, ya, dokumen kayak contoh misalnya sertifikat hak milik, sertifikat tanah. Itu adalah saksi. Dan di dalam sertifikat hak itu, hak milik itu juga ada saksi di dalamnya, ada orang-orang yang menjadi saksi, yang menyatakan bahwa itu betul. Nah, kita akan lihat fungsi daripada hukum juga adalah seperti yang ini. Dan kapan itu hanya akan menjadi saksi, itu kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Dan sejauh ini sederhananya kita sudah sedang mempelajari bahwa hukum menuntut kita adalah charity atau amal baik. Dan charity itu hanya akan ada di hati yang murni, iman yang murni, dan itu semua bisa ada kalau ada Kristus. Jadi sebenarnya hukum menuntut Kristus di dalam kita. Itu yang sudah sedang kita pelajari ya. Dan ini semua sepelajaran ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana posisi kita. Jadi apakah kita akan experience ini atau enggak, tetapi inilah pengetahuan yang benar akan fungsi hukum ini, yang mana hukum menuntut dan menuntun kita kepada Kristus, dan ini adalah pemahaman yang benar. Lebih daripada itu adalah penyalahgunaan daripada hukum. Ya, selain daripada itu adalah penyalahgunaan daripada hukum. Dan hukum hanya akan puas kalau Kristus ada di dalam kita. Kasih Tuhan ada di dalam kita. Dan apa yang sudah sedang kita pelajari sejauh ini juga mengenai beholding Christ ini akan disinggung oleh pelajaran kita pada saat ini. Jadi itulah ringkasan singkat daripada pelajaran sebelumnya, dan kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Nah, dikatakan di sini bahwa apa yang diinginkan, dituntut oleh hukum itu adalah sepanjang waktu, all the time. Tidak ada dia punya season, tidak ada dia punya jam tayang, tetapi all the time. Apa yang sudah kita
uh, ringkas tadi itu juga dia punya masa berlakunya all the time. All the time. Tidak ada masa jam tayang. Tidak ada istilahnya naik panggung dan dinilai. Tidak ada. Itu berlaku sepanjang waktu. Sepanjang kita hidup ya. Sepanjang kita hidup. Oke. Oke, jadi kasih karunia, kasih Tuhan hanya akan keluar dari hati yang murni. Oke, kita baca dulu ya, kita baca. Sekarang ketika ia puas, siapa ya ia di sini? Nah, Lali, brother Lali, siapa ia di sini yang puas? Atau Bro Dolphin? Sekarang ketika ia puas, siapa ia di sini? Yang memberikan tuntutan. The law. The law, ya, the law. Dan the law ini menuntut kita karena Roma 3 ayat 23, setiap orang telah berbuat dosa, ya kan? Dan kita akan ya, kita baca dulu terus ya. Jadi the law ya, oke. Jadi ketika the law puas dengan semua tuntutannya yang telah dibuatnya kepada kita, maka ia akan berpegang pada itu dan terus mengatakan bahwa ia puas. Itu baik-baik. Itu semua sudah dalam keadaan baik-baik ya. Ketika hukum telah menuntut kepada kita bahwa kita tidak dapat memuaskan dengan cara lain yang mungkin kecuali dengan kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita sendiri, maka hukum Tuhan selama kita tinggal di sana akan berdiri di sana dan berkata, itulah benar dan saya puas dengan itu. Jadi dia terus akan apa? Menjadi saksi, memberikan kesaksian bahwa saya puas. Itu benar, saya puas. Ketika dia mendapati Kristus di dalam kita, ya kan? Ada kehadiran Kristus dalam diri kita. Lalu jika ada yang mulai mempertanyakan dan berkata, tidak begitu, maka kita punya saksi-saksi untuk membuktikannya. Witnesses. Kita punya saksi-saksi. Siapa saksi-saksi yang akan membuktikan bahwa Kristus ada di dalam diri kita? Siapa saksinya? Saksi-saksinya. The precepts of the law. Ya kan? Di sini dikatakan saksi-saksi, witnesses, itu adalah the precepts of the law kan. Jadi di the law itu kan ada dia punya precepts ya. Ada dia punya uraian. Jadi hukum akan menyaksikan, akan berdiri sebagai saksi, menyatakan Kristus ada di dalam kita. Sebelum kita menerima Kristus, hukum itu juga menjadi saksi bahwa kita apa? Tidak ada apa di dalam kita. Tidak ada Kristus kan? Tidak ada kasih Tuhan. Dia menjadi saksi dan dia menuntut itu. Dia menjadi saksi dan dia menuntut itu. Dan tidak waktu dia tuntut itu, dia menuntut kehadiran Tuhan atau the love of God yang perfect. The perfect the love of God. Dan tidak boleh kurang kan? Tidak boleh kurang. Setebal sehelai rambut pun tidak boleh kurang. Tapi ketika dalam kondisi Kristus sudah dalam kita, dia tetap berdiri sebagai saksi. Sudah bukan sebagai penuntut lagi. Yang menuntut adanya Kristus harus ada di kita. Tapi dia sekarang menjadi saksi. Dia menjadi saksi. Nah, pada waktu dia menuntut dia menuntut charity di dalam kita,
apakah kita bisa mendapatkan charity di dalam dia? Waktu dia hukum menuntut kasih Tuhan di dalam saya, apakah kita bisa menemukan kasih Tuhan di dalam hukum itu? Atau menemukan charity dalam hukum itu? Bisa enggak? Memang fondasi hukum itu kasih Tuhan, tapi kita jangan dulu ke situ ya. Tapi waktu kita lihat, wah saya berdosa, ya kan? Nah, kenapa? Karena tidak ada charity, tidak ada Kristus di dalam saya. Apakah saya akan menemukan Kristus di dalam hukum itu? Gimana, Li? Enggak, Pak. Ya, Kak. Enggak. Bukan Iya. dosa di situ. Dosa. Iya. Nah, sekarang contoh, Li. Kita kembali ke perjanjian lama ya. Ketika kita seseorang berbuat dosa, bagaimana dia tahu dia berbuat dosa? Oleh Waktu hukum. melalui hukum yang dikasih di Gunung Sinai kan, Iya. dan juga Taurat Musa juga yang di artinya itu juga Tuhan punya hukum yang lebih spesifik, punya firman, tapi Musa yang tuliskan, makanya disebut Taurat Musa karena nggak bisa dimengerti oleh orang Israel juga. Waktu dia tahu dia berdosa karena dia lihat hukum kan, iya. Sekarang waktu dia tahu dia berdosa, dia butuh untuk dibenarkan. Dan hukum itu artinya dia butuh untuk untuk dibenarkan. Apakah dia bisa mendapatkan pembenaran oleh hukum yang menyatakan dia Tidak. berdosa? Tidak. Apa yang dia bikin kalau seseorang berdosa? Dia akan apa? Cari Di Tuhan. zaman perjanjian lama, dia akan apa yang dilakukan oleh seseorang berdosa? Cari Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Korban mungkin ya. Melakukan menunaikan persembahan korban bakaran penghapusan Iya. dosa. Dosa. Iya. Dan dosanya dihapuskan oleh siapa? Karena oleh imam. Tapi siapa yang istilahnya mengambil dosanya? Tuhan. Tuhan. Ya. Tuhan. Ya, yang dilambangkan sebagai oleh siapa? Domba. Oleh domba. Iya. Itu. Tuhan itu, yaitu domba, itulah kasih Bapa. The love of God. Jadi the love of God inilah yang kalau dilakukan oleh seorang yang berdosa, karena kenapa dia lakukan itu? Kita tidak berasumsi bahwa karena tuntutan tuntutan daripada peraturan, tapi kita terimalah ini dia lakukan dengan iman. Tuhan, saya sudah berdosa. Dia ambil apa? Domba dan dia persembahkan untuk korban penghapusan dosa. Jadi dia temukan pembenaran di dalam domba itu yang melambangkan Kristus. Kristus inilah yang membuat dia punya dosa diampuni, dan karena dia lihat domba yang tidak berdosa itu sudah dikorbankan karena dosa-dosanya, hasilnya juga apakah dia mau bikin dosa lagi? Tidak ya. Nggak mau kan, dia nggak mau lagi. Karena apa? Karena domba itu yang nggak bersalah, nggak bersalah, nggak ada urusan apa-apa dengan dia punya dosa, tapi sekarang harus mati untuk menghapuskan dosanya. Jadi dia punya dosa diampuni dan dia tidak mau berbuat dosa lagi. Inilah the love of God yang bekerja kepada inilah yang harus kita cari. Dan pada saat itu sudah dilakukan, dan setelah dia tinggalkan Ka'bah dan tidak bikin dosa lagi, sekarang hukum melihat kepada orang itu, apa yang hukum katakan? Saya puas. Hukum bilang, saya puas. Kenapa? Karena dia tidak lagi bikin dosa.
itu bukti bahwa dia melakukan upacara korban bakaran, persembahan korban itu oleh imannya dia. Dan hukum katakan, saya puas. Jadi di sini hukum menuntut kebenaran, yaitu domba atau Kristus, kasih Tuhan atau charity, dan setelah itu terpenuhi, sekarang dia berdiri sebagai saksi bahwa kebenaran sudah ada di dalam diri saya. Sekarang dia berdiri sebagai saksi. Jadi ini sekarang fungsi daripada hukum itu juga. Dia menjadi saksi bahwa seseorang sudah dibenarkan dan sudah benar. Tapi orang itu tidak bisa mendapatkan pembenaran oleh hukum. Tidak bisa. Tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Melainkan hukum menuntun seseorang untuk datang kepada Kristus agar dibenarkan oleh iman Kristus, dan hukum menyaksikan sekarang dia sudah benar. Aduh, inilah kasih dan keadilan ya, kasih dan keadilan berjalan bersama-sama. Nggak boleh kurang dari ini. Oke. Nah, kita baca terus ya, saya baca dulu. Sekarang Anda lihat ini bahwa perlu, karena beberapa alasan kita harus memiliki saksi. Satu, dalam hubungan kita sendiri dan dalam pengalaman pribadi kita sendiri adalah ini. Ketika Tuhan berbicara dan kita mempercayainya, maka kita tahu masing-masing untuk dirinya sendiri bahwa kebenaran Tuhan adalah milik kita sendiri, bahwa kita berhak atasnya, bahwa itu milik kita dan bahwa kita dapat beristirahat dengan damai di atasnya. Tetapi ada orang lain yang perlu mengetahui hal ini juga. Bisakah mereka mengetahuinya dengan perkataan saya? Nah, ini kayak gini ya. I am a Christian, you know. Oh ya? I don't believe. Nah, saya tidak percaya. Kenapa? Karena waktu saya mengatakan saya seorang Kristen, bisa saja perasaan saya mengatakan saya seorang Kristen. Dan orang lain, waktu kita bilang seperti itu, mereka tidak akan langsung percaya. Nah, kapan kita tahu bahwa saya betul-betul seorang Kristen? Dan kapan orang lain tahu bahwa saya betul-betul seorang Kristen yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, atau seorang Adventist, atau seorang pengikut Kristus? Nah, di sini perlu adanya saksi. Kalau tidak, kita berdasarkan hati kita. Kita menyaksikan. Dan itu apa? Wicked kan, itu jahat hati kita. Dibilang apa? Bisakah mereka mengetahuinya dengan perkataan saya? Jemaat, tidak. Dapatkah mereka mengetahui dari perkataan saya bahwa saya setuju dengan ini dan bahwa saya berkata begitu? Dan oleh karena itu demikian, waktu saya bilang, saya seorang Kristen. Apakah itu demikian dan orang akan percaya? Apakah itu meyakinkan mereka? Apakah itu cukup bukti bagi mereka? Jemaat, tidak. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih baik daripada kata-kata saya. Tidakkah Anda lihat? Tuhan telah memenuhi tuntutan dan telah memberi kita saksi-saksi yang dapat mereka naikkan. Dan mereka dapat pergi dan bertanya kepada para saksi ini kapanpun mereka mau. Apakah ini yang kita miliki asli atau tidak? Apakah begitu? Jadi hukum Tuhanlah yang naik saksi akan kita, ya, akan kita, dan orang lain akan melihat berdasarkan saksi ini. Mereka tidak perlu datang dan menanyakan kita. Jika mereka bertanya kepada kita, tentu saja kita dapat memberitahu mereka apa yang Tuhan telah perintahkan untuk kita katakan. Dan jika itu tidak cukup, mereka dapat pergi dan bertanya kepada para saksi itu. Jadi hukum ini Tuhan kasih buat kita semua.
Tuhan kasih untuk kita semua. Jadi pada saat kita menyatakan hukum, mendefinisikan hukum kepada orang lain juga bisa, karena itu berasal dari saya, tapi berasal daripada Tuhan. Orang lain juga bisa datang langsung kepada hukum dan compare. Oh iya, karena itu tercatat di firman Tuhan. Oh iya, betul apa yang dia katakan. Oh iya, firman Tuhan katakan betul seperti itu. Jadi orang lain tidak boleh stop berdasarkan apa yang seseorang katakan. Dia harus datang sendiri kepada firman Tuhan, kepada hukum itu. Kemudian kita bisa bilang, ada beberapa teman saya, mereka mengenalku sejak lahir sampai sekarang. Mereka mengenal saya lebih baik daripada diri saya sendiri. Dan jika Anda menginginkan lebih dari yang saya katakan, pergi dan tanyakan pada mereka. Mereka akan memberitahumu siapa teman-temannya. Ada berapa banyak teman-temannya. Ini dia kasih ilustrasi. Ada 10 10 commandments yang tahu mengenai saya. Kamu bisa lihat sendiri kepada 10 commandments, maka kamu akan tahu siapa saya. Jadi, apakah kata-kata mereka berarti? Ini 10 commandments. Apakah 10 commandments mengatakan yang sebenarnya? Mereka adalah kebenaran itu sendiri. Mereka adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 142 berkata, mungkin tidak mungkin bagi mereka untuk bersaksi, sebaliknya dalam memberikan kesaksian selain itu. Ketika mereka mengatakan bahwa permintaan terpenuhi, jadi Ten Commandments bilang, permintaan saya terpenuhi, maka hidup ini menyenangkan bagiku. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup bagi siapapun di alam semesta, bukan? Jadi orang yang mengaku percaya pada Yesus dan mengklaim kebenaran Yahweh yang datang kepada orang percaya dalam Yesus, apakah klaimnya itu cukup untuk dunia ini? Jemaat, tidak. Apakah kata-kata kami dalam kaitannya dengan itu sudah cukup? Jemaat, tidak. Ya, mereka atau 10 hukum akan menjawab dan jumlahnya banyak yang akan mengatakannya. Mengapa ya kami percaya kepada Juru Selamat? Saya juga memiliki hak untuk mengklaim kebenaran yang dia miliki, kesucian yang sempurna dan pengudusan yang sempurna, dan bahwa saya tidak berdosa selama 10 tahun dan saya di atas semua godaan, bahkan dan saya mengetahuinya. Nah, bagaimana kamu tahu itu? Mengapa saya merasakannya dalam hati saya? Saya merasakannya dalam hati saya dan telah selama beberapa tahun. Nah, itu tidak ada bukti sama sekali. Karena hati adalah penipu di atas segalanya dan sangat jahat. Di sini dia singgung apa? Hati. Hati. Penipuan di atas berapa banyak hal, semua hal, segala sesuatu, ya, bahkan di atas setan, ya. Apakah hati sebenarnya licik di atas segalanya? Jemaat, ya. Dia berkata begitu. Apakah kita dapat memahaminya atau tidak? Itu lebih licik daripada setan sendiri, bukan? Jemaat, ya, hati akan menipu saya lebih cepat dan lebih sering daripada setan. Aduh, sampai di sini kita lihat bahwa betapa kita perlu untuk tidak percaya dengan hati saya. Tetapi bagaimana untuk tidak percaya kepada hati saya perlu untuk apa? Untuk melihat kepada hukum, kemudian ketika saya melihat kepada hukum, saya akan sadar bahwa posisi saya ada di mana. Dan ketika sebelum saya datang kepada Kristus, saya lihat kepada hukum dan saya ketahuan berdosa, ada pelanggaran, maka proses yang kita sudah pelajari sejauh ini, kita akan dituntun kepada Kristus. Dan ketika kita dituntun kepada Kristus, di situ terjadi prosesnya dan kita
ada kebenaran Kristus, maka hukum akan berdiri, menyaksikan, dan mengatakan saya puas. Ketika hukum mengatakan saya puas, maka orang pun akan melihat hal yang sama. Orang lain akan melihat hal yang sama. Mereka juga akan puas. Kenapa? Karena mereka melihat di sini penulis mengatakan mereka juga harus melihat kepada hukum dan melihat saya sudah sesuai dengan apa yang dituntut oleh hukum. Nah, dan mereka puas. Jadi lepas daripada itu, kalau berdasarkan hati, oh I am a Christian, itu tidak akan apa? Tidak akan memuaskan orang lain. Tidak akan memuaskan orang lain. Oke. Oke, sampai di sini adakah yang mau menambahkan, mau melengkapi akan fungsi daripada hukum sebagai saksi yang akan menyaksikan masing-masing setiap orang. Jadi kita dapat di sini fungsi hukum adalah sebagai salah satunya sebagai saksi yang akan berdiri untuk menyaksikan kita. Apakah ada? Jadi sejak awal hukum menunjuk dosa sampai seseorang, karena seseorang itu masih berdosa, tidak ada kebenaran Kristus, tidak ada charity, sampai seseorang sudah temukan kebenaran, sudah ada charity, itu pun hukum masih berfungsi, berguna, yaitu sebagai saksi. Dan ya, sebagai saksi. Oke. Tidak pernah hukum akan disingkirkan, karena itulah fondasi. Nah, nanti sebentar kita akan lihat kondisi di surga. Apa fungsi hukum? Fungsi hukum untuk dunia yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Apa fungsi hukum? Oke, kalau begitu kita akan lanjut, dan apakah Bro Lali boleh tolong bacakan mulai dari kalau begitu. Bisa, Kak. Iya. Kalau begitu, ketika orang itu merasa dalam hatinya, apakah itu bukti yang bagus? Ketika hati saya mengatakan bahwa saya baik, lalu apa yang dilakukannya? Jemaat itu sedang menipu. Salomo berkata, dia yang mempercayai hatinya sendiri adalah orang bodoh. Dan dia bukan hanya orang bodoh, tapi dia juga tertipu dalam hal ini, bukan? Jemaat, ya. Sudah cukup buruk bagi orang bijak untuk dibodohi. Tetapi ketika orang bodoh dibodohi, apa yang akan terjadi? Waduh. Oleh karena itu, kita tidak dapat mempercayai hal-hal seperti itu pada pertanyaan penting seperti ini. Tidak, Pak. Kami membutuhkan bukti yang lebih baik daripada hati seseorang bahwa dia telah mendapatkan kebenaran Tuhan, Yahweh, dan bahwa dia baik-baik saja dan layak untuk penghakiman, dan bahwa dia tidak berdosa selama 10 tahun, suci dan dikuduskan dan di atas pencobaan, dan lain-lain, dan lain-lain. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Dan fakta masalahnya, artinya, Yesus ada di sini dan di dunia ini untuk sementara waktu. Dan dia tidak pernah berada di atas pencobaan ketika dia ada di sini. Umat Kristen juga tidak selama mereka hidup. Lanjut, Jeli. Oke. Jadi bukti itu tidak cukup. Kami menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih dari itu. Dan jika orang yang mengaku memiliki kebenaran Tuhan, karena iman di dalam Yesus Kristus, hanya memiliki itu sebagai saksi. Dan miliknya kesaksian hanya bisa sejauh itu. Lalu beberapa nilai klaimnya, jemaat, tidak ada sama sekali. Tidak apa-apa. Itu adalah klaim yang menipu. Dia tidak pernah bisa menyadarinya. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita di sana.
Tadi malam kami menemukan dalam pelajaran kami bahwa ketika kami ingin mengetahui bahwa hal-hal demikian dalam pengalaman kami tidak mencari ke dalam untuk mencari tahu apakah memang demikian, tetapi untuk melihat apa yang Tuhan katakan, untuk melihat apakah memang demikian. Ketika kita telah menemukan Yesus Kristus dan memiliki Dia, maka Tuhan tidak ingin kita melihat ke dalam, lihat apakah Dia ada di sana. Dia telah memberi kita saksi-saksi, yaitu kesaksiannya akan memberitahu kita sepanjang waktu bahwa Dia ada di sana, dan Dia akan memberitahu semua orang bahwa Dia ada di sana. Kebenaran Yahweh atau Tuhan sekarang dimanifestasikan dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan ketika itu disaksikan oleh hukum, maka hukum Lanjut, adalah Dik. lanjut Kak. Ya, lanjut. Maka hukum adalah pertama membawa kita kepada Kristus, dan setelah hukum itu menuntut kita kepada Kristus, dan kita telah menemukan Dia, kemudian hukum bersaksi bahwa itulah masalahnya. Pertama, memberikan pengetahuan tentang dosa, dan kedua, memberikan kesaksian tentang kebenaran Yahweh yang melalui iman. Kalau begitu, siapapun yang menggunakan hukum Tuhan untuk tujuan lain selain dua tujuan ini, kapan saja, apa yang dia lakukan dengan hukum Tuhan? Mematikannya. Dia memutar kebalikan semuanya. Dia menggunakannya untuk tujuan yang tidak pernah dimaksudkan Tuhan sama sekali. Jadi meskipun seorang pria atau malaikat menggunakan hukum Tuhan dengan cara lain, atau untuk apapun tujuan lain selain dua hal itu, manusia dapat menggunakannya untuk keduanya, tetapi malaikat dapat menggunakannya untuk satu hal. Dia telah memutarbalikkan hukum Tuhan. Oke, thank you. Bagaimana ini sebenarnya singkat ya, dia punya poin Iya. sederhana ya, cuma agak panjang, tapi ya silakan Dik. Mengenai Itu hukum, awalnya dia minta apa dan bagaimana ya. Iya. Itu kan di awal tadi dia bahas tentang hati kita kan. Mungkin kalau kita percaya, jadi intinya begini, kalau misalnya ada sesuatu dan kita mempercayai perasaan kita adalah orang bodoh yang sedang dibodohi, kan yang dibilang tadi. Memang gak kasar ya. Jadi selama kita mempercayai bahwa kita ini benar, kita punya kebenaran, atau saya baik ya, atau selama ini saya sudah menurut, sudah melakukan sesuatu yang baik dan menganggap itu sebagai suatu kebenaran, kita adalah orang bodoh yang sedang dibodohi, dia bilang begitu. Tapi dia punya inti dari ini semua kembali ke firman Tuhan kan, yang seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, apa yang firman Tuhan katakan, what said the Lord. Jadi ini kayak mau coba bilang apa yang saya rasakan, feeling saya itu salah, dan harus kembali ke apa, ke hukum kan, dia yang tadi dia punya di law itu, apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita compare dengan itu, ya itulah dia punya kebenaran di situ. Jadi bukan what my heart say, tapi what said the Lord kan, itu yang kita harus kembalikan, bukan apa yang perasaan saya begini, tapi firman Tuhan bilang begini, dan jelas hati menipu, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita punya pilihan mana, mau pilih kebenaran atau mau pilih penipu kan. Selama ini kita kan mengikuti kita punya hati kita yang sebenarnya kita adalah bodoh, dan ketika kita percaya hati sudah ditambah bodoh lagi kan karena mengikuti ini. Jadi terus yang dia punya terakhir itu apa tadi? Tujuan hukum itu yang pertama tadi kan sudah apa tadi? Tadi di bawah ya. Di bawah. Ini ya, merah. Iya, membawa kita kepada Kristus, dan hukum itu menuntun kita kepada Kristus, dan kita telah menemukan Dia, kemudian hukum bersaksi bahwa itulah masalahnya. Jadi pertama
Hukum itu fungsinya untuk mengetahui kita bahwa kita berdosa atau pengetahuan tentang dosa. Jadi yang terus kedua, hukum itu witness kan, bahwa Iya, walaupun itu ada hukum juga yang memberitahu kita bahwa ada Tuhan yang akan melalui iman dialah yang akan membenarkan kita. Jadi tujuan hukum dua ini, mengetahui kita ada dosa dan ada mhm, solusinya di situ juga sebenarnya. Maksudnya iya, memberitahu heeh, solusinya. Dia bukan oke, solusinya, tetapi memberitahu betul, solusinya bahwa ada Tuhan yang akan membenarkan kita dari dosa. Jadi walaupun betul, hukum bukan solusi, tetapi dia apa? Memberi witness tentang iya, Tuhan itu kan. Jadi iya, betul, cuman dua hal inilah yang bisa kita gunakan perihal tentang hukum ini. Selain itu, kalau kita salah atau menjudge orang dengan hukum, itu sudah lain daripada penggunaan hukum ini. Sudah salah kan? Atau iya, dibilang di sini kita mematikan, preventing itu. Atau menggunakannya dengan tidak dengan yang lainnya. Jadi tujuan kita salah kalau kita salah menggunakan itu. Ya, mungkin itu Kak. ya, thank you, ya, betul sekali itu. Dan jadi setelah kita tahu kita berdosa karena hukum menyatakan itu, maka kita cari kebenaran, ya kan, yang tidak kita dapatkan di hukum. Walaupun hukum itu adalah kebenaran, tapi bukan memberikan solusi di situ ya. Dan kebenaran itu adalah kebenaran Kristus selengkapnya, ya selengkapnya. Jadi selengkapnya itu adalah memang nanti kita akan lihat, wah ini lengkap sekali pemaparannya. Kita akan lihat sebentar solusinya secara teknis atau secara lebih detail ya, akan dinyatakan oleh penulis ya atau pengkhotbah bahwa kita harus akan seperti apa. Nah, eh, yang lalu kita sudah settle up ya, sudah diajarkan bahwa yang dia minta, dia tuntut kebenaran Kristus yang lengkap. Yang lengkap, saudara-saudara. Ingat itu. Yang lengkap. Artinya bahwa bukan untuk satu dua poin saja, tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu harus kita ingat baik-baik. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Jadi eh, bukan saya sudah vegetarian gitu ya. Saya sudah ini, tapi masih yang sedang kita pelajari, masih makan belum on time, masih sudah makan sehat saya, tapi saya suka makan banyak. Nah, jadi yang lengkap ya, ini yang dituntut oleh hukum itu secara lengkap daripada karakter Kristus atau kebenaran Kristus. Dan kalau itu sudah ada dalam seseorang, maka dia tetap ada hukum itu. Bukan sudah dibuang, dia akan berdiri menjadi saksi bahwa saya itu seorang Adventis yang betul-betul sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena saya waktu saya lihat hukum itu eh, saya lihat hukum apa? Puas. Dan orang lain juga lihat itu puas. Dan juga di penghakiman apa? Puas juga apa? Bapak atau raja atau yang lanjut usia puas juga karena yang dia lihat apa? Jubah kebenaran Kristus, wedding garment yang dia lihat. Jadi totally karakter Kristus secara sempurna. Itu yang apa? Akan membuat puas ya karena ada kebenaran, jubah kebenaran Kristus. Nah, sekarang apakah Bro Dolphin boleh tolong bacakan dari manakah kebenaran kita? Nah, sekarang dari mana ini kebenaran kan yang akan membuat hukum ini puas? Oke.
Sebenarnya kita sudah tahu kan, tapi ya ini kita juga enggak juga bilang kita sudah tahu. Tetap kita hati-hati baca karena terus ada pelajaran dari Tuhan kan untuk kita gitu. Oke, apakah Bro Dolphin dalam posisi? Oke. Bro, bisa yang lain dulu. Kita lagi Iya, order boleh, dari boleh, listrik. boleh. Di bawahnya ada Bro Dion. Oke. Apakah Dion? Gimana, Uncle? Dari manakah kebenaran kita? Dari manakah kebenaran kita, jemaat Tuhan? Kebenaran mereka, kebenaran mereka jika saya, demikianlah firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 6. Karena Tuhan yang memerintahkan terang untuk bersinar dari kegelapan, telah bersinar di dalam hati kami untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan di hadapan Yesus Kristus. Di mana kita menemukan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, jemaat, di wajah Yesus Kristus. Di wajah Yesus Kristus. Sekarang 2 Korintus. Highlight ini ya. Oke, lanjut Dion. Sekarang 2 Korintus 3 ayat 18. Tetapi semua dengan wajah terbuka memandang kemuliaan Tuhan seperti dalam gelas, diubah menjadi gambar yang sama, dari kemuliaan menjadi kemuliaan, bahkan seperti oleh Roh Tuhan. Lalu apa yang kita lihat di dalam wajah Yesus Kristus, jemaat, kemuliaan Tuhan. Apakah kemuliaan Tuhan? Kami telah membaca di sini, kami telah diberitahui di sini oleh Roh Tuhan bahwa kebenaran Yahweh, yaitu dengan iman kepada Yesus Kristus, adalah itulah awal. kebenaran Yesus. Oke, kita besarin sedikit. Itulah Sebentar. awal dari kemuliaan, yaitu kemuliaan Tuhan itu, kebenarannya, karakternya. Di mana kita menemukannya dalam Yesus Kristus. Ada kemuliaan Tuhan yang terungkap di wajah Yesus Kristus. Oke, Dia bilang sampai sini begitu. dulu. Iya, thank you. Jadi di mana kita menemukan kebenaran yang dituntut oleh hukum? Wajah Kristus. Di wajah Kristus. Jadi waktu hukum menuntut kita, hukum mengarahkan kita kepada siapa? Kristus. Wow. Jadi hukum tidak mengarahkan kita kepada sesuatu yang lain. Tidak pernah ada apapun yang bisa diandalkan untuk menemukan apa yang dituntut oleh hukum. Itu yang sangat penting ya. Dan inilah keselamatan itu. Betul enggak? Keselamatan itu yaitu saya mengenal Bapa dan mengenal Anak yang telah Bapa utus. Itulah keselamatan itu. Ada di dalam Anak karena Bapa ada di surga. Dan Anak datang ke atas dunia ini. Tapi itu sudah bukan di zaman kita. Atau kalaupun di zaman kita, kita tidak mengikuti selalu di mana Anak berada. Tapi ada di mana? Firman Tuhan. Ada di firman Tuhan yang menceritakan mengenai kebenaran karakternya, kehidupannya. Waduh, jadi inilah keselamatan itu, saudara-saudara. Saya melihat kepada Kristus. Titik. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak melalui apapun. Waktu saya melihat pada Kristus, maka saya melihat kebenarannya. Dan waktu saya melihat kebenarannya, saya mengenal Dia. Dan kebenarnya itu ialah kasih yang akan membangkitkan kasih saya kepadanya. Inilah kebenaran itu, saudara-saudara.
Di luar daripada ini, itu adalah menyalahgunakan hukum yang di atas. Waktu kita nyatakan hukum ada di dalam waktu kita menyatakan kebenaran ada di dalam data, ada di dalam 28 doktrin, ada di dalam catatan-catatan apapun. Nah, itu yang dinyatakan di sini, bahwa tidak ada di manapun langsung kepada karakter Kristus. Ini kan di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus kita mengerti, harus kita sadari betul-betul. Sebab kalau di luar daripada ini, itu sesuatu yang menyalahkan hukum itu sendiri. Karena hukum menuntut adanya Kristus, charity di dalam saya. Dan saya akan dapatkan charity itu langsung kepada Kristus. Dan inilah yang kalau kita baca kemenangan akhir, kita akan lihat bagaimana Little Horn melalui gereja Roma Katolik, dia menyatakan bahwa keselamatan ada melalui gereja. Kalau mau minta pengampunan dosa harus lewat gereja. Kalau mau diskusi segala sesuatu harus lewat lewat gereja. Jadi Yesus disembunyikan. Yesus bukan menjadi pokok. Dan itu juga yang terjadi di zaman dengan ekstrim yang lain, di zaman waktu kebenaran righteousness by faith 1888 itu dinyatakan bahwa umat Tuhan saat itu sudah tidak mencari kebenaran langsung kepada Kristus. Bahwa kita sudah sedang merasa puas dan sudah mengerjakan kebenaran sendiri, tetapi tidak di dalam Kristus, tidak melalui Kristus. Itulah sebabnya pelajaran ini turun. Bahwa hanya di dalam kebenarannya, karakternya, itulah kita menemukan kebenaran. Dan hukum akan akan puas. Sayang sekali, kita ketahui bersama pelajaran ini contohnya, tapi semuanya Tuhan yang mengatur ya, atas izin Tuhan. Dan puji Tuhan ya, kita dan apalagi Sister Joy ya, bisa melihat betapa penting pelajaran ini untuk untuk bisa diperkenalkan teristimewa dalam bahasa Indonesia kan. Jadi sedang di-translate kan. Supaya pelajaran yang penting ini bisa bisa diketahui oleh kita semua. Dan kita juga yang sudah sedang belajar ini, kita harus make sure bahwa itu betul-betul kita mengerti dan kita apply. Bahwa tidak ada sumber terang atau kebenaran apapun selain di dalam Yesus Kristus. Oke, kemudian di sini dikatakan bahwa disitulah kita mencarinya, di wajah Yesus, yaitu di dalam kebenaran karakternya. Kita sudah pelajari di Beholding Christ kan, sudah dibawakan oleh Sister Joy. Di situ bagaimana nanti sebentar sudah dikutip ya 2 Korintus 3 ayat 18. Tapi kita semua dengan wajah terbuka memandang kemuliaan Tuhan seperti dalam gelas, diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan menjadi kemuliaan, bahkan seperti oleh Roh Tuhan. Jadi kita sudah tahu waktu kita baca ini 2 Korintus 3 ayat 18, kita sudah punya gambaran yang spesifik dari arti ayat ini yang sudah kita pelajari
di pelajaran Beholding by Beholding we become change. Mengapa kita belajar buku Kerinduan Segala Zaman? Salah satunya karena kita mau apa? Beholding Christ. Nah, sampai di sini dulu, maksudnya sampai di sini kita kembali diingatkan. Saya juga secara pribadi kembali diingatkan. Apakah saya sedang beholding Christ? Apakah saya sedang membaca, merenungkan secara teratur in quality time sebagaimana Yesus secara teratur, secara terjadwal dalam waktu yang berkualitas, bahkan di dalam kesibukan dalam penginjilan sekalipun, kalau sudah terlalu sibuk, dia mengundurkan diri juga untuk punya quality time. Dia beholding Father. Apakah saya secara pribadi juga sedang mempraktikkan hal yang sama? Sehingga saya sedang ditransfer, diimplant akan kebenaran Kristus. Yang akan membuat hukum itu apa? Puas. Karena tanpa itu, apapun yang kita pelajari, apapun pengetahuan yang kita miliki, tapi tidak menuntun kepada saya mempraktekannya itu, apa yang sudah sedang kita pelajari di sini, we are not going through it. Kita tidak sedang melewati apa yang sudah sedang kita pelajari. Kita tidak sedang experience apa yang sudah sedang kita pelajari. Ini hanya akan menjadi suatu teori bahwa ini akan begini, tapi kita tidak experience ini. Dan ini menjadi satu reminder, kind reminder bagi saya pribadi, apakah saya spend waktu yang cukup untuk menerima transferan kebenaran Kristus. Itu yang jadi jadi kindly reminder bagi saya dan bagi kita semua. Lepas dari apapun semua yang mau kita katakan, pertanyaannya, apakah saya sudah sedang, I have been beholding Christ? Karena inilah yang akan membuat apa yang kita pelajari itu terjadi di dalam kehidupan saya. Oke, kita baca saja ya. Ini dia punya satu yang terakhir. Apakah kita mengandalkan hukum untuk kebenaran? Jemaat tidak. Bahkan setelah kita dibawa kepada Kristus, apakah kita mencari kebenaran di sana? Di hukum itu? Jadi bahkan ketika saya beholding Christ, apakah saya juga bisa dapatkan kebenaran di hukum? Atau ya dihukum? Di sini bilang tidak. Di mana kita mencari kebenaran? Di wajah Yesus. Di sana kita semua dengan wajah terbuka memandang seperti dalam gelas kemuliaan Tuhan. Diubah menjadi gambar yang sama, dari kemuliaan menjadi kemuliaan, dari kebenaran menjadi kebenaran, dari karakter ke karakter, dari kebaikan menjadi kebaikan, bahkan seperti Roh Tuhan. Lalu tidakkah Anda melihat kebenaran Yahweh dan Roh Kudus berjalan seiring? Tidakkah kamu lihat, karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kan? Jadi seiring ini hukum, kebenaran Kristus, dan tuntutan untuk menghasilkan charity, dan Roh Kudus itu berjalan seiring. Jadi tidak ada yang bertentangan, dan tidak ada yang membatalkan satu terhadap yang lain. Tidakkah kamu lihat bahwa ketika kita memperoleh kebenaran yang oleh iman kepada Yesus Kristus, berkat Abraham memang, maka Roh Kudus tidak dapat dijauhkan dari kita. Anda tidak dapat memisahkan keduanya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau melengkapi
mengenai jadi di review lagi di apa namanya di packaging lagi secara keseluruhan semua mengenai hukum, tuntutan hukum yang menunjukkan dosa, menuntut kita untuk mendapatkan memiliki kebenaran karena itu yang dia tuntut, dan di sini sudah ditambahkan lagi bahwa kita hanya dapatkan kebenaran di wajah Kristus, tidak di hukum itu. Tapi sementara kita mendapatkan kebenaran di wajah Kristus dan memilikinya, hukum masih ada, tapi kini dia berdiri menjadi saksi. Jadi untuk orang-orang yang tidak jatuh dalam dosa, itu hukum ada. Tapi mereka tidak perlu untuk mencari kebenaran kepada hukum. Mereka dapatkan kebenaran di dalam pelayanan Bapa melalui Mikael. Dan hukum tetap berdiri di situ sebagai saksi mereka. Dan ketika mereka mereka memandang selain kepada kebenaran Tuhan, ya kan, sebagaimana yang dialami oleh Lucifer, di situ hukum berdiri sebagai saksi bahwa Lucifer sudah melanggar, sudah tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Di situ hukum berdiri bahwa mereka sudah sudah menimbulkan dosa di sorga. Sudah ada benih dosa pelanggaran di sorga. Tapi tidak Nah, ini mau menyatakan bahwa ketika kebenaran ada dalam kita, hukum berdiri sebagai saksi tetap, gitu ya. Baik juga kepada yang tidak jatuh dalam dosa. Oke. Oke, apakah ada anti Gladys ya? Oke, apakah Kak Gladys boleh tolong bacakan ini? Kita besar mungkin. Apakah Kak Gladys dalam posisi yang baik untuk membaca? Ya bro, kita aja bro. Oh iya, oke. Ya, silakan. Mereka saling memiliki, kemudian ketika, mulai dari situ ya bro. Ya, betul-betul. Mereka saling memiliki, kemudian ketika kita memiliki itu dan mengetahui bahwa kita memilikinya dengan iman kepada firman-Nya, maka dia berkata bahwa kita memiliki hak untuk meminta Roh Kudus dan menerimanya juga. Galatia 4 ayat 5 ya. Dia datang untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum, agar kita bisa menerima adopsi anak laki-laki. Dan karena kamu adalah anak-anak, Tuhan telah mengirim roh anaknya ke dalam hatimu. Dia mengirimkannya, dia tidak ingin menahannya. Dia mengirimkannya ke dalam hati. Itu adalah pemberian gratis. Lalu saya berkata, tidakkah Anda melihat bahwa tidak mungkin memisahkan kebenaran Yahweh dan Roh Kudus? Jadi diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan menjadi kemuliaan, seperti oleh Roh Tuhan. Dan ketika gambar Tuhan dalam Yesus Kristus ditemukan di dalam kita, lalu bagaimana? Disitulah dicap meterai Tuhan. Anda telah mendengar di pelajaran lain, ketika dengan melihat ke dalam wajah Yesus Kristus, dan di sana sendiri, setelah menerima kebenaran Yahweh yang karena iman kepadanya, dan selalu memandang ke dalam wajahnya yang mulia, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Efeknya adalah mengubah kita menjadi gambar yang sama, untuk menyempurnakan gambar Tuhan dan memuliakannya di dalam kita dengan
karya roh Tuhan di atas jiwa. Dan ketika itu dilakukan, maka roh Tuhan yang sama ada di sana untuk membubuhkan meterai dari Tuhan yang hidup. Kesan kekal dari gambarnya sendiri. Jadi, setelah kita datang kepada Kristus, setelah kita menemukan Dia, maka kita tidak melihat ke dalam hukum untuk kebenaran. Di mana kita mencari? Di wajah Yesus Kristus. Ke wajah Yesus Kristus. Dan sementara kita melihat di sana, apa yang dikatakan hukum? Itu benar. Itu hukum bersaksi. Itu adalah tempat untuk melihat. Itulah yang saya ingin Anda melihat. Memiliki. Untuk memuaskan. Kami sangat setuju. Di mana di surga para malaikat melihat, apakah mereka tidak menyelidiki hukum untuk melihat apakah mereka benar atau tidak. Selalu memandangi wajah Bapa kami. Bapakku yang di surga. Lalu di manakah kebenaran para malaikat berasal dari? Dari Tuhan melalui Yesus Kristus, bukan? Dan apa yang dilakukan hukum di tahta Tuhan? Fondasi tahtanya yang dilakukan salinan asli dari hukumnya di sana. Ketika malaikat melihat wajah Dia yang duduk di atas tahta, apa hukumnya? Yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah bisa. Apa fungsinya di sana? Itu menyaksikan kebenaran Yahweh yang mereka peroleh tanpa hukum. Oke, bro. Terus, bro. Ya, sampai di sini bagaimana, bro? Di sini ada ketambahan mengenai hukum, posisinya di surga, di mana di situ tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa, dan juga hukum dengan kebenaran dengan cap atau meterai Tuhan. Nah, bagaimana itu tadi? Di sini ada ketambahan meterai Tuhan, ya? Iya, yang menarik sekali di sini, kita kan dulu sering bahas tentang by beholding we become changed, ya. Dengan memandang kita diubahkan. Dan matching sekali dengan yang barusan kita baca di sini. Jadi kita bisa dimeteraikan. Coba kita ulangi lagi, ya. Diulangi sebentar. Ya betul, pas di sini, bro. Tidak mungkin memisahkan kebenaran Yahweh dan Roh Kudus. Jadi diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan menjadi kemuliaan seperti oleh Roh Tuhan. Dan ketika gambar Tuhan dalam Yesus Kristus ditemukan di dalam kita, lalu bagaimanakah? Cap dimeteraikan Tuhan. Jadi di pembahasan chapter sebelumnya yang saya sering bilang kepenuhan Roh Tuhan atau kepenuhan Kristus di dalam diri kita. Artinya di saat meterai Tuhan diberikan kepada saudara dan saya, di waktu yang sama kita sudah memiliki gambaran Kristus sepenuhnya. Oleh sebab itu, makanya meterai Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tapi di mana kita bisa melihat itu? Ya, ke dalam wajahnya yang mulia, yang mencerminkan kemurnian Tuhan. Efeknya adalah mengubah kita menjadi gambar yang sama untuk menyempurnakan gambar Tuhan. Kalau sudah memiliki gambar yang sama, apakah sudah layak untuk menerima apa? Ya, itu kita tertarik di sini, bro. Bagaimana kita bisa memiliki gambar yang sama? Bagaimana kita bisa Iya, prosesnya, ya. Ketika dengan melihat ke dalam wajah Yesus Kristus, dan di sana sendiri setelah menerima kebenaran Yahweh karena iman kepadanya dan selalu memandang ke dalam wajahnya yang mulia. Ini ditekankan berulang-ulang, selalu memandang kepada Kristus, ya, kepada wajahnya yang mulia, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, mengubahkan kita menjadi gambar yang sama. Kita kembali ke paragraf di atas, disitulah cap meterai Tuhan menjadi bagian kita. Ini suatu hal yang saya percaya saudara-saudara juga dan saya rindukan.
Dan dalam proses untuk bagaimana setiap hari kita bisa memandang kepada Kristus, banyak peristiwa yang kita alami, jatuh bangun, dan tentunya semakin dekat kepada waktu, jatuh bangun kita bukan seperti jatuh bangun di masa lalu ya. Kalau membunuh itu jatuh bangun yang sangat wow sekali di masa lalu, kita sudah tidak jatuh bangun di membunuh lagi. Kita mungkin masih jatuh bangun di salah jam Iya. makan, ya. Betul. Tapi betul. dan itu artinya walaupun tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kan, tapi kesalahan yang kalau kita membunuh itu sepertinya kesalahan yang agak sulit untuk terjadi ya. Mesti ada alasan yang tepat. Tapi kalau kesalahan jam makan, kadang itu bisa bukan karena kesalahan yang tepat, tetapi bisa karena memang kita lalai. Ya. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa ada pertumbuhan kerohanian, ya, ada pertumbuhan apa ya kata yang tepat, pertumbuhan kerinduan kita itu, pertumbuhan iman kita untuk lebih hari lebih bisa menyerupai Kristus. Dan ini kuncinya hanya memandang pada Kristus ya. Nah, kembali pada hukum tadi yang Bro bilang bahwa hukum ada di surga dan malaikat pun semua bisa memiliki gambaran Kristus. Karena apa? Hukum ada di sana dan pandangan mereka kepada siapa? Pada Bapa. Bapa. Iya. Ya. Hukum menjadi saksi. Iya. Tidak ada rumus Fondasi. lain. Iya. Tidak ada rumus lain, tidak ada jurus lain yang harus kita lakukan yang memandang kepada Kristus. Makanya pelajaran righteousness by faith tidak memandang kepada usaha saya untuk dibenarkan. Iya. Iya kan? Karena Iya. itu akan ada aspek lain bahwa selain Tuhan ada saya dong kalau begitu. Iya. Sementara penekanan righteousness by faith, perbuatan baik kita itu filthy rag, ya. Iya, betul. Pembangkit yang penuh darah, ya. Iya. Dan darah itu darah kotor. Jadi saya ada kesaksian sedikit di beberapa hari kemarin. Kemarin hari sebenarnya. Saya berbicara dengan ada sahabat saya di sini. Saya bilang penurutan kita pun itu, ya, penurutan kita pun itu adalah di waktu lalu kan kita sudah belajar bahwa submission, ya kan? Di situ submission katanya bukan penurutan tapi penyerahan, ya. Kita berserah di situ. Jadi kalau kita mau dikatakan dibenarkan dengan perbuatan kita, ya, contohnya ini Bible study sudah berjam-jam, tapi kita bangga dengan bahwa kita Bible study berjam-jam yang Lali singgung tadi, kita sudah merasa melakukan sesuatu, ya kan? Dan dengan merasa sudah melakukan sesuatu itu, kita merasa kita adalah bagian dengan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan itu ada di sisi kita, ya. Ini adalah kesalahan fatal karena kita ada kredit besar di situ, ya. Dengan kita merasa juga kita menurut, itu pun kredit besar. Tetapi kita dibenarkan oleh apa? Ya, oleh memandang kepada Kristus dan segala sesuatu Kristus. Inilah kita dibenarkan. Karena apa? Mau jalan aja kita akui di jalan kebenaran ini Kristus. Bukan saya yang Bible study, bukan saya yang bawa Bible study, bukan saya yang membuat hati orang tergerak, bukan. Nah, jadi ketika ada unsur kredit pun, ya, jadi dalam percakapan itu dia mau tekankan, iya kan semua itu kita harus menurut. Nah, kata kita ini yang berbahaya. Tapi saya sudah coba menjelaskan beberapa waktu sebelumnya, dia mengerti. Tetapi kemarin itu mungkin juga dia jengkel. Akhirnya dia bilang, iya tapi kan kita harus menurut. Nah, kata kita ini adalah satu hal yang berbahaya. Ya, tanpa kita sadari. Tapi biarlah masing-masing kita dengan waktu Tuhan yang akan menjelaskan lebih jelas. Ya, puji Tuhan yang sudah mengerti untuk
kita sampai dimengerti, kita puji Tuhan. Tetapi untuk proses kelanjutannya, bagaimana pengertian kita tentang memandang kepada Kristus itu bisa tertanam di dalam pikiran kita dan menjadi mendarah daging dan akhirnya menjadi karakter buat kita, itu adalah bagaimana komunian kita dengan Tuhan. Yeah. Itu aja bro, thank you. Mungkin ada yang lain. Sorry, terlalu panjang. Iya, thank you bro. Jadi di sini ada penekanan untuk apakah kita betul-betul experience beholding Christ sehingga kita akan hasilkan penurutan, atau sebenarnya kita even sedang Bible study, apakah Kristus yang ditinggikan, ya kan, yang menjadi topik daripada Bible study itu, sehingga kita juga sedang beholding Christ lewat Bible study itu, dan kita akhirnya akan apa? Kita juga menurut. Dan Betul bro, betul itu. Ini adalah satu penekanan yang sangat baik untuk kita juga ya, untuk kita juga semua, juga untuk saya sendiri. Apakah kita sedang datang kepada Kristus dan menemukan Dia? Ini dia punya penekanan dari Bro Dolphin. Jangan sampai dan kita percaya case yang sama, it was happening at the time when the sermon was preaching, ya. Ini juga case yang sama sudah sedang terjadi ketika khotbah ini dikhotbahkan oleh pembicara. Kasus yang sama sedang terjadi dari dalam kehidupan orang-orang yang mengaku mengikuti Kristus. Ini sebenarnya yang pokok, yang paling penting, yang menjadi perenungan kita. Kita lepaskanlah, kita dalami ini. Kita mohon minta kepada Tuhan. Seperti Mrs. White, dia punya doa, dia bilang, Lord, yang kita lihat diilustrasikan di video pelajaran yang William Miller itu ya, ada Mrs. White dan situ. Dia berdoa untuk memastikan bahwa dia sudah betul-betul Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya. Itu dengan kata lain, apakah betul-betul dosanya itu sudah diampuni karena dia sudah menyerahkannya di kaki Yesus, di kaki salib. Bukan karena takut karena akibat dosa, tapi karena melihat anak domba Bapa yang disembelih karena dosa-dosanya. Inilah yang menjadi perenungan kita semua saat ini. Secara pribadi, kita apakah betul-betul sudah sedang menikmati persekutuan yang indah, berjalan bersama-sama dengan Yesus, hari-hari, jam-jam, menit-menit, detik-detik kita lewati itu adalah detik yang kita berjalan bersama Yesus. Steps to Christ. Steps to Christ. Di situ kita sudah baca bukunya. Diawali dengan God's love for man. Kasih Tuhan kepada manusia. Di situ dimulai steps to Christ. Diawali dengan kasih Tuhan. Yang menjadi awal daripada second probation yang kita lewati saat ini. Jadi kita akan tutup sampai di sini. Jadi saudara-saudara, bagi kita semua, bagi saya pribadi diingatkan. Saya mau kasih kesaksian ya. Saya mau kasih kesaksian. Jadi di dalam 1 bulan terakhir ini, saya ingat, saya rindu Tuhan. Waktu kita masih di Jakarta ya, sangat rindu waktu kita di sana. Bagaimana kalau kita bisa tinggal di tempat, di country, di kebun, di mana punya plenty of time, karena waktu di Jakarta itu sibuk sekali, ya. Perjalanan di jalan itu bisa berjam-jam karena kemacetan. Kalau kerja, pulang sampai di rumah sudah Sudah malam ya. Tapi masih ada waktu untuk belajar, puji Tuhan. Tapi ada kerinduan untuk menikmati
membaca Alkitab dan Roh Nubuat di tempat yang Tuhan kehendaki, di alam ya, di alam, sambil menikmati udara sejuk, segar, pemandangan alam, kemudian enjoy itu the word of God. Baca buku-buku Roh Nubuat, kerinduan segala zaman, kemenangan akhir, bagaimana kita akan kita melihat bagaimana orang-orang yang dijamah oleh kasih Tuhan, firman Tuhan, mau berdiri di atas kebenaran dan mendedikasikan kehidupannya untuk kebenaran. Kita tergugah untuk itu. Dan bagaimana untuk enjoy itu. Jadi akhir-akhir ini ketika melihat juga situasi dunia yang tidak berpengharapan ini, kita hanya bisa datang apa? Datang kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Dan memang tidak harus tunggu sudah di country baru memulai itu. Di saat ini pun kita harusnya punya waktu yang baik, berkualitas untuk merenungkan itu. Tapi akhir-akhir ini kerinduan yang lebih yang sama, yang selagi waktu masih di Jakarta itu Tuhan kasih lagi. Kita rindu untuk punya waktu untuk kembali enjoy, lebih enjoy lagi itu firman Tuhan. Dan boleh dikenyangkan, disejukkan, disegarkan oleh karakter Kristus. Dan inilah yang perlu kita experience supaya apa yang menjadi tuntutan hukum itu bisa kita penuhi karena Kristus ada di dalam kita. Kita cari itu di dalam wajah Kristus. Ini yang menjadi pesan atau aplikasi bagi kita. Apakah kita punya quality time dengan Tuhan, dan ketika kita dipuaskan oleh itu, seperti yang maka ketika situasi-situasi yang tidak mengenakan atau apapun situasi yang kita alami, selalu kita akan teringat apa? Akan Kristus. Selalu waktu kita punya daging mau ini experience sedikit ya, waktu kita misalnya, saya pribadi experience juga, kita order barang dari supplier dan order sekian cuma dikirimkan sekian dan supplier tidak mau bertanggung jawab, contoh. Nah, secara daging apa? Mau untuk apa? Untuk membalas. Oh, kita mau bikin ulasan testimoni yang jelek terhadap mana punya toko dan bla 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 bla. Bagaimana caranya supaya itu bisa kamu kirim kurangnya, seperti itu. Tapi saat itu Holy Spirit ingatkan, bukankah kita harus mendoakan musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya ya, kita harus apa? Harus doakan. Kalaupun misalnya kita dirugikan, ini kita berbicara dari sisi ekonomi ya, sisi ekonomi dagang, kan kita melakukan itu untuk ada keuntungan, tentu saja dengan dengan keuntungan yang wajar ya. Tapi walaupun wajar, tetap harus ada keuntungan di situ, karena disitulah kita bekerja kan untuk self support, Walaupun fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga waktu mereka order kita untuk antar, kita harus antar itu karena dia lagi butuh barang ini. Nah, itu dia punya fondasi ya. Tapi seperti itu. Nah, waktu ada sesuatu yang seperti itu, kita apa? Diingatkan, kita harus doakan musuh kita. Kalaupun kita rugi, misalnya secara hitung-hitungan, berarti Tuhan izinkan itu. Tapi kita akan berdosa, kita akan gagal untuk memenuhi tuntutan hukum kalau saya menjadi marah dan menjadi mau balas atau menggunakan cara-cara duniawi untuk sesuatu yang harusnya kita dapatkan, membuat kita jatuh dalam dosa, tapi tidak mendoakan itu orang itu atau tokoh itu. Disinilah terjadi struggle atau battle, dan hati kita adalah battlefield, pertempuran antara kebenaran Tuhan yang mau
yang masuk dan diri sendiri yang tidak mau dirugikan. Jadi ini dari saya, ya, kesaksian yang kita semua tentu punya, mengalaminya, dan mungkin jauh lebih baik saudara-saudara atau lebih berat yang saudara-saudara alami. Tapi apakah kita memiliki kebenaran Kristus yang menyanggupkan kita untuk tetap menang, berdiri untuk kebenaran dan memuaskan hukum? Itulah yang menjadi aplikasi dari pelajaran kita. Jadi marilah kita untuk menggunakan waktu kita lebih banyak lagi, lebih dedicated dan berkualitas untuk memandang beholding Christ, memandang wajah Kristus. Oke, ada yang mau menambahkan sebelum kita akan menutup? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang menjelaskan lebih jauh bagi masing-masing kita di dalam segala keberadaan kita, pergumulan kita masing-masing. Kita semua memiliki sudah mengkultivate kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dan masing-masing orang berbeda-beda. Jadi pergumulan kita masing-masing tidak sama persis, ya, tidak sama persis. Yang jelas kita semua sedang dalam pergumulan untuk bisa menjadi pemenang. Dan biarlah pelajaran ini mengajak kita untuk mencari kebenaran Tuhan di dalam wajah Kristus. Jika ada kekurangan atau salah kata, kiranya Tuhanlah yang menjelaskan itu lebih jauh bagi kita semua. Dan saya minta maaf kalau ada yang tidak sesuai yang sudah saya saksikan. Namun baiklah kita belajar kepada Tuhan Yesus saja. Saya hanya mencoba untuk menjelaskan apa yang sudah saya pelajari, tapi kiranya Roh Kudus Tuhan yang menjelaskan lebih jauh bagi kita semua. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, karena kita bawa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, ampuni kami Tuhan, karena di dalam keberadaan kami ini, kami senantiasa puas dengan diri, dengan pendapat pribadi, dengan kebenaran diri, sehingga kami tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, yang dibuktikan oleh kurangnya waktu untuk mencari Engkau melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan juga kami temukan juga Engkau di dalam pelayanan kepada orang-orang yang tidak seberuntung kami. Karena as much as you do to these humbles one, you also do it to me. Kita juga bisa menemukan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang patut kita untuk bantu. Disitulah ketika kita memberi minum, kita akan diberi minum. Ketika kita memberi makan, kita akan diberi makan. Biarlah kami boleh experience apa yang Tuhan alami, sehingga kami menemukan kebahagiaan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan yang sedang haus dan lapar akan kebenaran. Kami jauh daripadamu, kiranya Tuhan mengampuni kami dan menolong kami untuk experience pelajaran yang indah ini. Inilah yang kami menyatakan, tidak ada kebenaran di dalam diri kami, tidak ada kebaikan, dan biarlah Tuhan saja yang kebenaran itu yang boleh berjalan dalam hidup kami. Dan kami akan melanjutkan aktivitas hari ini, dan beberapa teman-teman di Amerika akan bersiap-siap untuk mengakhiri aktivitas hari ini. Masih melanjutkan kehidupan kami, biarlah kami semua boleh dipersatukan dalam satu iman, harap, percaya kepadamu oleh memandangmu. Terima kasih Bapa, kami bawa doa ini bukan karena kami layak, tapi karena kami mohon rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Roy. God bless you all. Terima kasih Uncle Roy. Puji Terima Tuhan. kasih. Bye all. Thank you, bro.
Masih record. See you tomorrow all. Li, masih record, Li.